Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, atas nama saya Anissa Widyasari dan teman saya Diki Pranata. Kami akan membawakan satu buah topik pembahasan yang berjudul akad atau ukut dalam bahasa Arab. Adapun poin-poin penting yang akan dibahas dari pembahasan kali ini, yang pertama ada pengertian akad, dan yang kedua ada pembentukan akad, yang ketiga ada syarat-syarat akad, yang keempat pembagian akad, dan yang kelima dan yang terakhir ada sifat-sifat akad. Jika teman-teman ingin mengetahui yang lebih dalam, simak videonya sampai akhir ya. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam poin pertama, yaitu pengertian akad. Akad atau dalam bahasa Arab atau ukut artinya ikatan atau janji. Sedangkan secara istilah, akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya, akad jual beli. Di dalam Al-Quran juga terdapat akad yang dibahas di dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, sekarang kita masuk poin kedua, yaitu pembentukan akad. Untuk terbentuknya akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad. Hanya saja, di kalangan fuqaha terdapat perbedaan atau pandangan yang berkenaan dengan unsur pembentuk tersebut, misalnya rukun dan syarat. Dan menurut jumhur ulama, rukun akad terbagi atas 3. Yang pertama ada al-akidain, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad. Yang kedua ada mahalul akad, yakni objek akad, yaitu sesuatu yang hendak diakadkan. Dan yang ketiga ada sihat akad, yaitu pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul. Dan juga fuqaha Hanafiyah memiliki pandangan berbeda dengan jumhur fuqaha tersebut. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur pokok pembentuk akad, dan unsur tersebut hanya satu, yaitu sihat akad atau ijab qabul. Al-khidain dan mahalul akad bukan merupakan rukun, melainkan syarat akad. Nah, berbicara mengenai syarat, kita akan masuk poin ketiga, yaitu syarat akad. Ada rukun, ada pula syarat, yaitu hal-hal yang harus dipenuhi agar akad dinyatakan sah. Dan juga syarat-syarat akad dibagi atas 3. Yang pertama ada syarat orang yang bertransaksi, harus berakal, balik, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Dan yang kedua, syarat barang yang diakadkan antara lain harus bersih, dapat dimanfaatkan, dan milik orang yang melakukan akad, dan barang itu diketahui keberadaannya. Dan yang ketiga, yang terakhir ada syarat sihat, yaitu dilakukan di dalam satu majelis. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung, karena ijab dan qabul merupakan perpindahan hak dan tanggung jawab. Nah, untuk poin selanjutnya mengenai pembagian akad dan sifat-sifat akad, akan teman saya jelaskan, yaitu Diki Pranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Anissa Widyasari Putri. Saya Diki Pranata, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi tentang akad, yaitu yang sekarang adalah pembagian akad. Jenis-jenis akad yang berlaku di perbankan syariah terdiri dari akad tabaruk dan tijarah. Akad tabaruk yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak ada unsur mencari return ataupun suatu motif. Dan akad-akad ini terdiri dari akad qard, ran, hiwalah, wakalah, kafalah, jualah, saraf, dan sufu'ah. Kemudian akad tijarah, yaitu transaksi yang digunakan untuk mencari keuntungan bisnis atau for profit transaction, yaitu terdiri dari Natural Certainty Contract atau NCC, yang di dalamnya terdapat 3 akad, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Kemudian yang kedua adalah Natural Uncertainty Contract atau NUC, yang terdiri dari 5 akad, yaitu mudarobah, musyarakah, muzaro'ah, mukhabarah, dan musaqah. Kemudian sifat-sifat akad. Akad tanpa syarat,
yaitu akad munjis. Akad munjis adalah akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Yang kedua, akad bersyarat, yaitu adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat dan kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya. Dan akad ini disebut juga akad ghair munjis. Dan akad ghair munjis ada 3 macam. Yang pertama, taklik, artinya menautkan hasil suatu urusan dengan urusan yang lain, yakni terjadinya suatu akad bergantung pada urusan yang lain. Jika urusan lain tidak terjadi atau tidak ada, akad pun tidak ada, seperti perkataan seseorang. Jika orang yang berhutang pada Anda pergi, saya menjamin hutangnya. Yang kedua, takyid, artinya pemenuhan hukum dalam tasarruf, ucapan, yang sebenarnya tidak menjadi lazim tasyaruf dalam keadaan mutlak, yaitu syarat pada suatu akad atau tasyaruf yang hanya berupa ucapan saja, sebab pada hakikatnya tidak ada atau tidak mesti dilakukan. Yang ketiga adalah idhofah, maknanya menyandarkan pada suatu masa yang akan datang, artinya melambatkan hukum tasyaruf kauli kepada masa yang akan datang. Seperti dikatakannya, saya menjadikan Anda sebagai wakil saya mulai awal tahun depan. Ini contoh syarat idhofah kepada masa yang akan datang. Zaman mustakbal ini ada kalanya langsung dapat dirasakan sendiri atau terpahami sendiri dari akad. Seperti pada wasiat. Wasiat memberi pengertian bahwa wasiat itu berlaku sesudah yang memberi wasiat itu wafat. Adapun tabaruk munjis yang berlaku langsung ialah seperti hibah dan sedekah. Baiklah, cukup sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih kepada yang sudah menonton video presentasi kami. Dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.